Aku sudah tua sekarang. Rambutku memutih, tubuhku melemah, dan langkahku tidak lagi setegap dulu. Waktu seakan berlari kencang, meninggalkanku yang perlahan ditinggalkan satu persatu orang yang kucintai. Yang masih kupunya hanyalah seorang anak laki-laki, darah dagingku, satu-satunya alasan aku bertahan hidup. Dulu, aku mengira, di masa tuaku nanti aku akan duduk tenang di beranda rumah, ditemani anakku yang dewasa, mendengar tawa cucu-cucuku berlarian. Tapi kenyataan berkata lain. Aku justru sering duduk sendirian, menatap pintu yang jarang sekali diketuk olehnya. Anakku, dia ingin hidup bebas. Katanya, dia tak mau terikat. Dia ingin mengejar mimpinya. Dan aku hanya bisa menerima, meski hatiku retak sedikit demi sedikit. Aku masih ingat jelas, ketika anakku lahir ke dunia. Malam itu, hujan turun deras. Rumah kami bocor di sana-sini. Aku tak punya cukup uang untuk membawa istriku ke rumah sakit yang layak. Kami hanya bisa berlari ke bidan desa. Tangisan pertamanya. Suara itu masih terngiang hingga kini. Tangisan yang membuatku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan melindunginya. Aku akan bekerja sekuat tenaga agar dia tak merasakan susah seperti aku. Sejak hari itu, aku rela menahan lapar demi bisa membelikan susu. Aku rela bekerja dari pagi buta hingga malam, dari kuli bangunan, tukang kebun, hingga berdagang kecil-kecilan. Semua kulakukan agar anakku bisa sekolah. Aku tak peduli tubuhku lelah, tanganku kapalan, kulitku terbakar matahari. Yang kupikirkan hanya satu, anakku harus punya masa depan. Dan ya, aku bangga padanya. Dia tumbuh pintar, rajin membaca, sering dapat juara kelas. Setiap kali dia pulang membawa piala atau piagam, aku rasanya seperti lupa segala lelah. Waktu berjalan begitu cepat. Anak kecil yang dulu ku gendong kini menjelma pemuda gagah. Dia kuliah di kota, jauh dari rumah. Aku ingat hari pertama mengantarnya. Ia berdiri di depan asrama dengan wajah penuh semangat. Aku menepuk pundaknya, berkata, "Belajarlah yang sungguh-sungguh. Jangan pikirkan bapak dan ibu. Kami bisa bertahan. Kamu fokuslah pada cita-citamu." Dia mengangguk, matanya berbinar. "Terima kasih, Pak. Aku janji akan membanggakan bapak." Aku percaya pada janji itu. Selama dia kuliah, aku semakin bekerja keras. Kadang aku berutang hanya untuk biaya semesteran. Kadang aku rela menjual sedikit tanah warisan, meski sebenarnya itu satu-satunya harta yang kupunya. Aku tak pernah menyesal. Bagiku, semua itu demi anak. Setelah lulus, anakku tak langsung pulang. Katanya, dia mendapat kesempatan kerja di luar kota. Aku senang sekaligus sedih. Senang karena dia berhasil, sedih karena jarak semakin memisahkan. Telepon darinya makin jarang. Dulu, seminggu sekali, lalu sebulan sekali, lalu, entahlah, kadang aku menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendengar suaranya sebentar. Ketika aku menanyakan kapan pulang, dia selalu berkata, "Pak, nanti ya, pekerjaanku lagi padat. Aku ingin menabung dulu. Aku ingin meraih mimpiku dulu." Aku diam. Aku tak ingin mengekang. Bukankah sejak kecil aku selalu berkata padanya, "Kejarlah mimpimu setinggi langit"? Tapi mengapa hatiku terasa perih setiap kali dia berkata begitu? Usia memang tak bisa dilawan. Aku mulai sering sakit-sakitan. Badan mudah lelah. Napas tersengal. Kadang aku terbaring berhari-hari. Aku berharap anakku pulang. Aku ingin dia ada di sampingku, meski hanya sebentar. Tapi ketika aku mengabarkan sakit, dia hanya menjawab lewat pesan singkat, "Pak,
Maaf, aku belum bisa pulang. Aku sedang ada proyek penting. Tolong jaga kesehatannya. Nanti kalau sudah selesai, aku pulang." Aku membaca pesan itu sambil terbaring. Air mataku menetes, bukan karena sakit di tubuhku, tapi karena rasa sepi di hatiku. Aku pernah membayangkan, kalau aku jatuh sakit, anakku akan duduk di samping ranjang, menggenggam tanganku, menyuapiku obat. Tapi kenyataannya, aku hanya ditemani dinginnya dinding rumah dan doa dalam kesunyian. Suatu hari, akhirnya dia pulang. Aku gembira sekali. Meski tubuhku lemah, aku berusaha bangun, memasakkan makanan kesukaannya. Tapi sejak dia melangkah masuk, aku tahu, ada yang berubah. Tatapannya bukan lagi tatapan anak kecil yang manja pada bapaknya. Ada jarak. Ada kesibukan yang terus menempel pada dirinya. Dia duduk sebentar, lalu sibuk dengan telepon genggamnya. "Pak, aku nggak bisa lama di sini. Besok aku harus balik. Ada meeting besar. Aku cuma sempat mampir karena sekalian ada urusan di kota dekat sini." Hatiku hancur. Aku berusaha tersenyum, menahan tangis. "Oh, iya. Bapak senang kamu bisa pulang meski sebentar. Makanlah, Nak. Bapak masakan gulai kesukaanmu." Dia makan terburu-buru. Setelah itu, buru-buru berkemas. Dan aku hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Beberapa bulan kemudian, kami sempat bicara lebih serius. Aku, dengan hati-hati, bertanya, "Nak, kapan kamu menikah? Kapan kamu menetap? Bapak ingin melihatmu punya keluarga, cucu, dan hidup bersama kami di sini." Dia terdiam lama, lalu menjawab, "Pak, aku belum kepikiran soal itu. Aku masih ingin hidup bebas. Aku ingin keliling dunia, mengejar karir, menikmati hidup. Aku belum siap terikat dengan rumah, apalagi dengan tanggung jawab." Hatiku seperti ditusuk. Jadi, aku ini apa? Aku, yang dulu mengorbankan segalanya, sekarang dianggap beban? Aku tidak menyalahkannya sepenuhnya. Aku mengerti, setiap anak punya mimpi. Tapi, mengapa mimpi itu harus membuatku merasa sendirian? Hari-hari berlalu. Rumah semakin sepi. Istriku sudah lama tiada. Yang kupunya hanya bayangan masa lalu dan suara detak jam dinding. Kadang aku duduk di beranda, menatap jalan, berharap ada langkah kaki anakku datang. Tapi yang datang hanyalah angin sore. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu mengekang dulu? Apakah aku terlalu menaruh harapan? Ataukah memang beginilah nasib orang tua? Aku tak tahu. Yang ku tahu hanyalah, aku rindu. Aku tak pernah menyesali pengorbananku. Kalau aku harus mengulang, aku akan tetap memilih memberi segalanya untuk anakku. Tapi aku juga ingin berkata pada semua anak di luar sana, kebebasanmu memang berharga, tapi jangan pernah lupa, ada orang tua yang dulu rela melepaskan kebebasannya agar kamu bisa berdiri. Orang tua tak butuh banyak. Kami hanya butuh ditemani, didengar, diingat. Kalau suatu hari nanti kau meraih segala yang kau impikan, jangan sampai kau menoleh ke belakang dan menyadari, rumahmu kosong, tapi orang tuamu sudah tiada. Aku menulis kisah ini dengan air mata. Entah anakku akan membacanya atau tidak. Entah dia akan mengerti atau tidak. Yang jelas, aku ingin meninggalkan pesan. Orang tua bukan beban, meski tubuh kami lemah, meski kami tak lagi bisa bekerja. Kami hanyalah rindu, ingin dianggap ada, ingin dicintai, meski sedikit. Jika anakku membaca ini, aku hanya ingin dia tahu, "Nak, pergilah kemanapun kau mau. Kejar mimpimu setinggi langit. Tapi jangan lupakan Bapak di sini, yang setiap hari menunggu,
dengan doa dan cinta yang tak pernah padam.